Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 41 dengan judul Yesus menyembuhkan orang buta. Menjadi sakit bukanlah dambaan setiap orang. Pada dasarnya kita semua mengharapkan hidup sehat ketika menjalani kehidupan. Dengan hidup sehat kita dapat menjalani hidup dengan baik, melakukan aktivitas dengan baik, mengejar segala impian dan cita-cita kita. Bahkan dengan tubuh yang sehat, kita dapat maksimal melayani Tuhan dan sesama. Banyak persepsi negatif yang kita sering sematkan kepada orang sakit. Misalnya karena dosa orang tua atau nenek moyang, karena kutukan nenek moyang atau kutukan orang tua, kelalaian, kesalahan, setan dan iblis. Hal ini terjadi dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat orang yang buta ini, mereka langsung menghakimi kebutaannya karena dosa orang tuanya yang diwariskan kepada anaknya. Mereka tidak dapat melihat pekerjaan Allah, karya Allah di balik penyakit dan penderitaan. Apa yang perlu kita pelajari dari renungan ini? Pertama, orang yang sakit membutuhkan pertolongan Tuhan dan sesama. Seringkali karena persepsi kita yang salah, kita abai menolong dan melayani mereka yang sakit. Orang buta ini dibuli di komunitasnya. Ketika ia buta, orang-orang mencibir bahwa kebutaannya disebabkan dosa dan kesalahan orang tuanya. Bahkan ketika ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia dihakimi oleh orang Farisi dan dikucilkan di komunitasnya. Contoh menantang iman dan pelayanan kita. Apa yang dilakukan Mother Teresa ketika ia dipanggil melayani orang sakit kusta dan miskin di Kalkuta, India. Mother Teresa merawat mereka dengan belas kasihan sebagai perpanjangan tangan dan kasih Tuhan. Kedua, lewat sakit penyakit pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Yohanes 9 ayat 3-4. Ini cara pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat sisi positif dari sakit penyakit adalah membawa kita untuk memahami pekerjaan-pekerjaan Allah di hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan iman dan pengertian. Iman bukan saja percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh, tetapi juga mengerti kita dibangun atas dasar iman bahwa Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan di setiap sakit penyakit yang kita alami, dan bahkan semakin menguatkan iman kita. Contoh iman kita adalah Ayub. Ketika Ayub sakit dan bahkan hampir mati, ia percaya hidupnya di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, hubungannya dengan Tuhan tidak akan pernah rusak oleh apapun. Dan bahkan Ayub semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lewat sakit dan penderitaannya. Ketiga, pada peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta ini, penekanan Yesus bukan hanya kepada penyembuhannya, tetapi pada pengajaran Yesus, baik kepada orang buta, orang Farisi dan murid-muridnya. Yesus mau agar orang buta ini memahami Tuhan lebih dalam. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Yohanes 9 ayat 37-38. Orang-orang Farisi dan murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Tuhan yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran dan mengajarkan kasih dan kehendak Bapa kepada manusia. Mujizat sebagai salah satu pengiring kita untuk membawa kita memahami Tuhan, rencananya dan pekerjaannya lebih dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita adalah sebuah mujizat. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi, entahkah itu baik atau kurang baik, sehat atau sakit. Yang menentukan bukanlah bagaimana cara kita menjalani hidup ini, tetapi bagaimana kita melibatkan Tuhan Yesus untuk bekerja berjalan bersama kita menjalani hidup ini. Yesus Tuhan kita tahu setiap pergumulan hidup kita. Dia menawarkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia adalah Siloam yang diutus Bapa di hidup kita untuk berjalan bersama kita di suka dan duka hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.